Ya pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta jajaran pengurus partai menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan antara kedua pimpinan parpol ini digelar dalam rangka silaturahmi. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan rombongan disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya berjabat tangan erat dalam pertemuan yang berlangsung pada bulan Ramadan ini. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melanjutkan pertemuan secara tertutup. Usai pertemuan, mereka menyatakan membahas kerjasama politik, diantaranya rencana bergabung ke koalisi besar. Oke Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Lambai tangan lagi Pak. Ya Pak, Pak Ate, siapa? Bahwa kami pimpinan Partai Perindo dapat diterima dengan baik di sini, itu merupakan satu kehormatan bagi kami semua dari Partai Perindo. Sebagaimana disampaikan oleh beliau, memang benar yang dibicarakan seperti yang disampaikan beliau. Di samping juga kami tadi memperkenalkan pimpinan-pimpinan dari Partai Perindo yang tentunya banyak wajah-wajah baru. Di mana belakangan ini memang terjadi pemekaran di organisasi. Jadi saya rasa itu yang ingin saya tambahkan. Samping penekanan, ya tadi bicara diskusi terkait dengan penjajakan bagaimana bisa bekerja sama secara politik untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita tetap bersahabat, kita bersaing dengan santun, dengan ramah, dengan tekad bahwa apapun langkah politik kita, tujuannya adalah hanya untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Hanya itu tujuan kita. Itu juga saya yakin tujuannya Mas Hari dan kawan-kawan dari Perindo. Itu juga tujuan kami dan itu yang saya sampaikan berkali-kali bahwa saya yakin bahwa kawan-kawan di partai-partai lain juga punya itu, punya keinginan untuk berbakti kepada bangsa dan rakyat. Ya pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta jajaran pengurus partai menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan antara kedua pimpinan parpol ini digelar dalam rangka silaturahmi. Dan kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan kedalaman arti silaturahmi ini, terutama terkait dengan bagaimana pengaruhnya bagi kontestasi Pesta Demokrasi tahun 2024. Bergabung bersama kami malam hari ini Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak, dan pengamat politik Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Selamat malam Bapak-bapak, Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Fani. Oke, senyumnya tiga bapak-bapak ini tampaknya semakin cerah ceria ya, semakin malam ya, melihat apa yang terjadi pada pertemuan hari ini, silaturahmi hari ini. Tapi saya mau ke Bang Dhanil terlebih dahulu. Bang Dhanil, sinyalnya semakin besar ya, tampaknya tadi secara terbuka disampaikan oleh Ketua Umum Pak Prabowo bahwa ada undangan bagi Partai Perindo untuk masuk ke dalam koalisi besar. Bisa dijelaskan? Iya, Mbak Fani, memang komitmen Pak Prabowo, komitmen Partai Gerindra itu adalah membangun kekuatan silaturahim politik menjelang 2024 ini dengan pendekatan mengajak semua komponen, semua kelompok dengan latar belakang macam-macam untuk berjamaah membangun Indonesia. Jadi semangatnya adalah semangat persatuan. Jadi Pak Prabowo, Partai Gerindra itu membuka diri untuk mengajak siapapun, partai manapun untuk sama-sama membangun Indonesia. Yang jelas kami berkomitmen untuk membangun Indonesia ini nggak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa nafsi-nafsi, harus berjamaah, kira-kira begitu. Kenapa? Karena Indonesia sangat besar, membutuhkan kerjasama semua komponen, karena hari ini yang paling penting tentu adalah
persatuan, elit bersatu, elit bekerja sama untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi kita berusaha tentu pada pemilu 2024 nanti semangat persatuan, semangat yang tidak mengedepankan politik identitas dan sebagainya itu bisa tampil. Nah, yang kedua tentu kami senang Partai Perindo bersilaturahim dan membuka peluang untuk melakukan dialog lebih intens nantinya. Begitu kenapa tadi kelihatan sekali Partai Perindo serius karena tadi Mas Peri dan kawan-kawan mendampingi Pak Haritanu ada sekitar 23 orang. 23 orang itu ya sekuat full gitu, penuh tadi, dan kita senang akrab sekali tadi, dan mudah-mudahan ini adalah sinyal positif untuk membangun komunikasi yang lebih lanjut. Begitu Bapak. Oke, jadi silaturahmi ini atau silaturahmi hari ini nuansanya positif begitu ya Bang Dhanil ya, membuka semakin besar pintu untuk kedepannya akan jadi hubungan yang lebih dekat begitu ya Bang Dhanil ya. Oke, baik. Kang Ferry termasuk yang juga datang ke Kertanegara pada hari ini gitu. Mungkin bisa ada apa yang dibawa begitu, kemudian juga bukan modal sih, maksudnya apa yang dibawa kalau misalnya kita bertandang ke rumah tuan rumah gitu, pasti kan bawa sesuatu nih. Apa sih yang dibawa oleh Partai Perindo sampai Pak Prabowo akhirnya membuka pintu selebar-lebarnya? Ya, terima kasih Mbak Fani. Ini kan silaturahmi di bulan Ramadan. Saya pikir di bulan yang sangat baik ini, sangat berkah ini, ya penting sekali untuk menjalin dan merajut berbagai upaya-upaya kita untuk bagaimana kita saling menguatkan sesama anak bangsa. Karena ini menjadi poin yang sangat penting dan sangat strategis. Nah, oleh karena itu kami dari Partai Perindo, kita bersilaturahmi dengan Partai Gerindra. Alhamdulillah kami diterima dengan sangat baik oleh Pak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan juga jajarannya. Kami juga bersilaturahmi dengan membawa Pak Ketua Umum dengan kami di tingkat DPP tadi disampaikan oleh Mas Dhanil. Kita lengkap seperti itu, dan kita ingin juga bersilaturahmi bahwa kami dalam konteks ini juga mengenalkan pengurus-pengurus yang juga dalam kesempatan ini baru masuk dalam gerbong di Partai Perindo. Kita sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto dan juga jajaran di Partai Gerindra. Itu menjadi poin penting di dalam aktivitas ini. Nah, selanjutnya juga tadi disampaikan bahwa ini menjadi hal yang sangat strategis saya pikir dalam membangun sebuah ikatan demokrasi yang memang lebih baik lagi ke depan. Karena proses demokrasi ini kan sejatinya tidak hanya melihat sebuah kontestasi yang vis-a-vis saja, tapi bagaimana membangun sebuah kekuatan bangsa untuk menjadikan bangsa ini maju ke depannya. Ini yang memang poin yang cukup strategis sekali yang kita sampaikan, dan Pak Prabowo juga menyampaikan banyak hal, dan ini menjadi hal yang saya pikir ke depannya perlu kita tindak lanjuti, perlu kita upayakan, dan tadi juga disepakati untuk kita ke depan berkomunikasi dan juga berdiskusi dan membahas, menggagas lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang memang ada seperti itu Mbak Fani. Ini menjadi poin penting, dan termasuk jadi satu payung koalisi Kang Ferry. Kami semua menyambut baik ajakan Pak Prabowo untuk kita sama-sama dalam satu upaya sinergitas yang ada seperti itu. Termasuk dalam satu payung koalisi Kang Ferry. Ya, tentunya ini kan juga perlu penjajakan, perlu kita ngobrol secara intens ke depannya, dan saya pikir kenapa tidak ini akan muncul. Kan sebenarnya niatannya adalah bagaimana kita membangun bangsa ini yang memang lebih baik ke depannya. Jangan sampai bangsa ini tercerai-berai, jangan sampai bangsa ini larut dalam sebuah kontestasi yang sebenarnya ini adalah kontestasi politik seperti itu. Yang setelah selesai kan harus betul-betul dirajut kembali. Nah, ini yang perlu kita kuatkan, dan ini ajakan Pak Prabowo ini disambut baik oleh Ketua Umum kami dan kita semua seperti itu. Oke, baik. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, sinyal apa yang Anda tangkap dari pertemuan hari ini? Ya, ini kan ada kronologinya ya. Begitu ada pertemuan 5 partai besar koalisi pemerintahan Jokowi, itu pasca Indonesia gagal sebagai tuan rumah.
sudah sangat clear, sangat jelas. Lalu mereka akan membentuk sebuah koalisi besar, katakanlah seperti itu. Nah, lalu ditindaklanjuti juga oleh Perindo. Gitu. Ya, Perindo ini kan tidak mau kehilangan star lah kira-kira. Kan di sebelah sana juga ada PSI juga yang ingin gabung juga. Nah, saya melihat Perindo ini rising star, sangat progresif. Saya tahu langkah jejak Kang Peri. Begitu Kang Peri masuk ke Perindo, itu loncatan-loncatan gitu. Partai Perindo luar biasa. Tambah lagi ada Tuan Guru Bajang dan tokoh-tokoh lain yang bergabung dengan Perindo. Makanya tidak aneh, tidak heran kalau Perindo surveinya selalu tinggi. Bahkan mengalahkan partai yang saat ini ada di parlemen. Ini suatu hal yang positif. Nah, sebenarnya langkah progresif yang dilakukan oleh Perindo itu hal yang bagus. Jadi itu bagian daripada langkah-langkah strategis dan taktis ya yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi politik. Karena Mbak Fani ya di Ramadan ini kan tadi Kang Peri katakan bulan penuh berkah. Kan ada beberapa ibadah yang harus dilakukan. Pertama misalkan memperbanyak sholat. Sunnah. Gitu. Ini biar dakwah dulu kan Al-Azhar. Yang kedua misalkan bersedekah gitu. Lalu banyak membaca Al-Qur'an. Nah, yang keempat silaturahmi gitu loh. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Haritanu bertemu dengan Pak Prabowo itu bagian daripada silaturahmi politik. Dan itu hal yang bagus ya. Kenapa? Daripada kita bermusuhan, lebih baik bersatu. Lebih baik membicarakan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan. Karena kita punya pengalaman di 2019 yang lalu bahwa terjadi perpecahan bukan hanya di tingkat masyarakat, tapi juga di elit. Oleh karena itu, ini kan harus diselesaikan, harus dituntaskan. Jadi kan salah satunya tugas Partai Perindo dan Partai Gerindra untuk merajut kembali gitu persatuan itu. Karena hanya gara-gara Pilpres masa kita berpecah belah gitu kan. Ini lucu. Sedangkan Pilpres itu adalah persaingan, kompetisi. Ya kalau kompetisi itu pasti akan ada namanya konflik. Ya kalau konflik nanti ada konsensus dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya sebenarnya bagaimana kita tadi ya dengan silaturahmi tadi Pak Haritanu dan Pak Prabowo itu menjadi langkah yang tepat. Untuk apa? Untuk menjaga segala kebutuhan ke depan. Tadi konteksnya adalah bagaimana kedua partai itu bisa menjalin koalisi. Nah, saya melihat ini ada sejarahnya Mbak. 2014 yang lalu Pak Haritanu itu bersama-sama dengan Pak Prabowo 2014 ya. Ketika Pak Prabowo maju pertama, saya tahu persis kok. Karena saya ada senior-senior saya di partai lain itu ya memang membantu Pak Prabowo dan Pak Haritanu. Bahkan tanda petik ya, Pak Haritanu itu menjadi donaturnya Pak Prabowo ketika itu. Saya sebutkan saja, dan itu hal yang positif saja, yang bagus saja. Begitu Mbak Fani. Jadi ada sejarah yang bermain juga, dan ini bisa menjadi salah satu modal untuk kembali mendekatkan atau merekatkan hubungan tersebut ya Kang Ujang ya. Oke, tapi kalau misalnya bicara mengenai koalisi tentunya kan ada hal yang katakanlah apalagi bicara mengenai kontestasi politik gitu, harus ada yang membuat keuntungan bagi masing-masing pihak gitu. Gerindra dapat apa, Perindo dapat apa? Kira-kira kalau dari perspektifnya Kang Ujang, nanti saya mau konfirmasi kedua pihak yang bersangkutan, ini apa? Ya politik itu kan who get what, when, and how. Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Dan itu biasa. Konteksnya itu teoritiknya. Nah, dalam konteks implementasinya juga sama. Ketika berkoalisi, dan nanti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, itu hal biasa. Misalkan dulu Pak Jokowi 2019 yang lalu kan berkoalisi itu dengan partai ABC gitu. Ya itu udah partai ini dapat sekian menteri dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa. Nah, dalam konteks ke depan, saling menguntungkan itu harus dijaga. Karena koalisi itu kan pertama apa? Ingin menang. Pasti koalisi dibangun, dibentuk ya untuk menang. Nah, ketika menang, ya tujuannya apa? Partai didirikan untuk merebut kekuasaan dengan mengikuti kontestasi pemilu, tetapi dengan cara-cara konstitusional. Jadi memang partai tujuannya untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. Itu hal yang wajar saja. Ketika nanti misalkan Gerindra dapat apa, Perindo dapat apa, lalu partai-partai koalisi besar juga dapat apa. Itu hal yang biasa saja dalam politik. Ya karena memang secara teoritik seperti itu. Saya meyakini ya kalau misalkan Gerindra dan Perindo bersatu, lalu dengan partai lain juga bersatu membangun sebuah kekuatan besar, ini juga menjadi hal yang bagus, yang positif. Tadi Bang Dahil mengatakan, ya kita tidak bisa nafsi-nafsi, tidak bisa sendirian-sendirian untuk membangun bangsa ini, butuh kebersamaan. Nah, kebersamaan itulah yang sekarang kelihatannya dirajut oleh Pak Prabowo dengan Pak Haritanu ya untuk
ya menyamakan persepsi ya terkait dengan persoalan Pilpres 2024 nanti. Ini peluangnya ada kok. Dan 5 partai besar, misalkan ditambah dengan Perindo, lalu yang lain PSI juga gabung, itu sudah cukup besar ya Koalisi untuk gemuk. bisa ya untuk bisa memenangkan pertarungan seperti itu. Yang penting satu tujuan, satu visi misi begitu ya, satu usungan. Satu visi misi tapi saya nggak tahu apakah usungannya sama apa tidak. Saya harus konfirmasi kalau gitu baik ke Bang Daniel maupun juga ke Kang Ferry. Bang Daniel tadi dalam pembicaraan juga sudah diomongin nggak gitu, siapa nih yang mau diusung, siapa yang mau kita angkat sama-sama gitu dalam Pilpres 2024? Bang Daniel kayaknya masih di mute deh. Monggo. Jadi tadi masih dalam proses, kalau dalam bahasa agama nih menggunakan istilah Kang Ujang tadi, ini masih proses takliful qulub, mengikat hati dulu. Nanti baru kemudian mengikat hati. Ini istilah tadi saya gunakan takliful qulub, mengikat hati dulu. Ini komunikasi awal, mudah-mudahan kemudian nanti bisa melakukan pembicaraan selanjutnya, karena proses untuk sampai ke situ tentu harus melibatkan semua partai koalisi. Itu pertama, Mbak. Kemudian kedua yang perlu dipahami juga, ada yang perlu dipelajari dari hubungan Pak Prabowo dan Pak Haritanu. Tadi sebutkan Kang Ujang, Pak Haritanu mendukung Pak Prabowo di 2014. 2019 beliau tidak mendukung Pak Prabowo tapi kemudian mendukung Pak Jokowi. Nah, dalam pasang surut pilihan elektoral tersebut, ternyata hubungan baik, silaturahim itu kan tetap terjaga. Bahkan sebelum Pak Haritanu mendukung Pak Jokowi di 2019, beliau izin dan ketemu dengan Pak Prabowo menyampaikan bahwasannya aspirasi politik Pak Haritanu di 2019 itu akan memilih Pak Jokowi, dan Pak Prabowo mempersilahkan. Bang Daniel? Halo? Oke, Bang Daniel? Oke, tampaknya kita akan kembali menghubungi Bang Daniel karena siapa tahu Bang Daniel akan menuju ke tempat yang sinyalnya bisa lebih stabil. Saya ke Kang Ferry. Kang Ferry, ada pengamatan begitu, sorry, Kang Ferry saya tahan dulu, kita kembali ke Bang Daniel. Bang Daniel, monggo, tampaknya sinyal sudah kembali stabil. Iya, yang jelas tadi Mbak saya sebutkan harus ada yang perlu dipelajari dari hubungan Pak Prabowo dan Pak Haritanu. Dan ini adalah pembelajaran penting bagi publik. Yaitu tidak ada ruang untuk saling benci, even walaupun pilihan politik berbeda. Pak Haritanu 2014 dukung Pak Prabowo, tapi kemudian 2019 tidak mendukung Pak Prabowo, tapi kemudian mendukung Pak Jokowi. Nah, Pak Haritanu pada proses itu komunikasi itu dengan Pak Prabowo, menyampaikan bahwasannya beliau tidak mendukung Pak Prabowo, tapi kemudian izin mendukung Pak Jokowi. Nah, selama pasang surut pilihan politik seperti itu, beliau berdua ini tidak pernah saling benci, tapi tetap komunikasi, tetap silaturahim. Apa pesan penting yang perlu kita sampaikan pada momentum ini? Kompetisi itu bisa berlangsung sengit, bisa berbeda pilihan, tapi kemudian silaturahim, hubungan personal, hubungan antar kelompok, kohesivitas individu dan kohesivitas sosial itu harus tetap dijaga. Jadi itu pesan penting saya pikir untuk perlu dipahami oleh publik terkait dengan komunikasi politik antara Pak Prabowo di satu sisi, Pak Haritanu di sisi lain mewakili Perindo dan Gerindra. Kira-kira begitu, Mbak. Tapi juga ada dong faktor magnet elektoral dari sosok Prabowo Subianto gitu yang menjadi pembahasan hari ini, dan juga nanti akan saya konfirmasi ke Kang Ferry begitu. Tapi itu pasti tentunya jadi salah satu faktor pembahasan hari ini dong, Bang Daniel. Iya tentu. Ya tentu kami berharap dari sisi Partai Gerindra, kami berharap tentu Perindo akan bergabung di koalisi Partai Gerindra dan PKB, maupun dengan koalisi yang syukur-syukur kemudian koalisi besar akan terbentuk. Jadi itu harapan kami, dan tentu harapan kami Perindo mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden secara bulat. Nah, jadi
itu terang adalah apa yang sedang kami tunggu. Gimana Kang Ferry? Jawabannya apakah akan didapat oleh Gerindra dalam waktu dekat? Iya, ini masih dalam proses pembahasan tentunya. Jadi betul kata Mas Daniel tadi bahwa ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama kan tidak langsung ujuk-ujuk pada hal yang memang sangat strategis, saya pikir. Ini adalah pertemuan awal yang sangat berkah. Bahkan saya bilang di awal adalah ini terjadi di bulan Ramadan. Jadi ini mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk terus menjalin silaturahmi. Dan nantinya ada semacam gagasan dan narasi besar yang memang diusung oleh Partai Perindo dan juga Partai Gerindra. Ini yang memang jadi penting. Bahwa kemudian kita membicarakan terkait dengan hal-hal yang memang lebih taktis politis, misalnya ini kan nanti pasti dalam proses pembicaraan dan hal-hal yang memang kita gagas itu pasti akan juga muncul seperti itu. Jadi Mbak Fani, kita masih tunggu, masih bersabar dalam hal ini, tapi intinya adalah bagaimana kita saling menguatkan. Saya sepakat dengan sebuah proses demokrasi yang memang sejatinya demokrasi yang betul-betul bisa memberikan satu pendidikan politik buat masyarakat. Karena selama ini kan seakan-akan demokrasi kita mengalami penurunan karena faktor konflik yang memang berlarut, karena kontestasi di pemilu presiden wakil presiden misalnya seperti itu. Ini yang harus kita berikan pelajaran juga kepada masyarakat secara luas. Ketua Umum kami Pak Hari dan Pak Prabowo itu adalah sahabat lama yang itu luar biasa. Jadi kalau toh memang kita tidak dalam satu pilihan politik seperti 2014, 2019 tentunya, tapi kan tetap bersahabat, tetap menjalin komunikasi, dan ada hal gagasan-gagasan yang memang menjadi penting untuk dikuatkan seperti itu. Jadi saya pikir ruang-ruang itu yang harus kita berikan, bahwa kontestasi itu selesai ketika diumumkan siapa calon presiden terpilih, udah itu selesai. Baru kita merajut bersama-sama proses ini. Nah, ini kita sedang mengawali proses ini untuk tahun 2024. Nah, mudah-mudahan saja kalau memang ini sudah sangat baik proses di awalnya, mudah-mudahan ke depan nanti di 2024 itu tidak akan menjadi problem, dan nanti siapapun yang nanti akan berkontestasi dan nanti akan terpilih kan juga tidak akan membuat problem dan kegaduhan-kegaduhan baru. Tetap dalam sebuah rajutan yang sangat baik, sebuah silaturahmi yang sangat baik. Ini yang message yang saya pikir sangat penting sekali yang tadi dikuatkan di dalam pertemuan kami dari Partai Perindo dan Pak Prabowo di Partai Gerindra dan juga kita semua seperti itu. Jadi itu yang ingin disampaikan kepada publik. Jadi terkait dengan soal koalisi ya kita tunggu saja Mbak Fani. Insya Allah kami akan intens akan bertemu dengan Mas Daniel dan seluruh jajaran di Partai Perindo tentunya dalam momen-momen untuk saling bertukar pikiran, saling menguatkan dan memberikan satu gagasan dan narasi-narasi besar untuk Indonesia ke depannya seperti itu. Silaturahmi tetap harus dijaga begitu ya Kang Ferry. Tapi Betul. Bicara mengenai silaturahmi karena sudah dekat 2024 tentunya pasti ada pembicaraan, kemudian juga mungkin negosiasi tanda kutip begitu ya satu sama lain. Tapi kita bicara mengenai negosiasi tanda kutip tersebut yang terjadi dalam 2 bulan belakangan, katakanlah Kang Ujang dari kacamata Anda. Kita bicara mengenai koalisi Sekber. Sebelumnya Nasdem sempat ke Gerindra juga, kemudian Golkar juga sempat menyambangi atau bertemu dengan PKB, Caimin seperti itu. Ini lagi-lagi menjadi sebuah pertanyaan, apakah memang akankah terbentuk sebuah koalisi besar yang dekat dengan lingkaran Pak Jokowi, atau bagaimana? Apakah masih bisa kita lihat begitu dinamika kontestasi antara satu sama lainnya begitu dalam koalisi yang ada lagi-lagi di bawah Pak Jokowi, pemerintahan gitu. Kita tidak bicara mengenai antitesis atau koalisi yang berada berseberangan begitu ya. Kita bicara mengenai koalisi yang di bawah Pak Jokowi dulu saja. Ya, probabilitas koalisi besar itu 50% lah, 50-50. Tetapi saya melihatnya begini, konstruksi besarnya begini. Kalau ada koalisi perubahan, maka kan harus ada lawan tandingnya. Nah, lawan tandingnya siapa? Kalau PDIP agak repot. PDIP itu misalkan katakanlah mengusung Puan, punya golden ticket, itu agak berat karena elektabilitasnya rendah. Lalu kalau Ganjar juga punya resistensi tinggi, ya belum tentu juga dicalonkan. Maka yang memungkinkan untuk bisa hadir muncul membangun kekuatan besar itu ya tadi dalam koordinasi dalam timnya Pak Jokowi, yaitu koalisi besar tadi.
Pak Prabowo kan pernah mengatakan ketika pertemuan kemarin ya di DPP PAN itu bahwa ya kami ini timnya Pak Jokowi. Artinya ketua timnya ya Pak Jokowi. Nah, saya melihat Pak Jokowi karena punya prinsip, punya keinginan untuk bisa melanjutkan gitu, estafet kepemimpinan pemerintah ya, maka ada di koalisi besar itu. Karena koalisi besar itu tadi Nasdem sudah lewat, sudah keluar, karena PDIP juga sama menolak kebijakan Pak Jokowi terkait dengan tuan rumah Piala Dunia U20. Ini akhirnya ya Pak Jokowi harus punya blok sendiri, punya kekuatan sendiri yang kira-kira ya bagaimanapun harus menang. Karena kalau misalkan bercerai nih ya KIB ini dari dulu dari awal sudah saya analisa ini barang milik Pak Jokowi. Nah, saya sangat clear, sangat jelas. KKIR gitu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ya milik Pak Prabowo dengan Caimin. Tetapi kan ini masih bersahabat nih. Semuanya keduanya Gerindra dengan PKB masih dalam satu kerangka, masih dalam satu frame, masih dalam satu rumah, yaitu rumah besar koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi masih ketemu. Tetapi tadi Nasdem ya keluar ke sana ke bagian oposisi lah kira-kira. PDIP kelihatannya punya ini sendiri, punya pakem sendiri, punya patsun sendiri terkait dengan persoalan pencapresan. Entah nanti ketemu atau tidak antara PDIP dengan koalisi besar itu kita lihat, karena semuanya masih dinamis. Nah, tetapi saya melihatnya kalau untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan bangsa, maka sebenarnya koalisi besar itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Karena kalau misalkan KIB sendiri, lalu siapa capres cawapresnya? Apakah Ganjar? Ganjar sekarang yang dulu di-endorse oleh Pak Jokowi sekarang sudah tidak lagi. Karena saya kemarin langsung konfirmasi kepada Waketum PSSI terkait dengan Ganjar menolak ya tuan rumah Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia. Apa yang terjadi? Pak Jokowi marah terhadap Ganjar, terhadap PDIP. Kenapa? Sangat berpengaruh berarti ya? Ya sangat berpengaruh. Makanya pasca itu Pak Jokowi langsung bertemu dengan Ketua Umum 5 partai besar koalisi Pak Jokowi. Jadi konstruksinya seperti itu. Nah, saya sih sudah meraba-raba nih menganalisa utak-atik iseng-iseng gitu ya, menganalisa secara sederhana gitu. Kan 3 besar itu hanya ada Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ganjar. Nah, bagaimana konstruksi koalisi besar itu? Ya kalau Pak Ganjar tidak didukung oleh Pak Jokowi karena tadi menolak Piala Dunia U20, maka hanya tinggal 2. Nah, tinggal 2, Pak Prabowo dengan Pak Anies. Pak Anies sudah tidak, karena ini sudah ada di koalisi perubahan. Maka yang kemungkinan besar yang menjadi capres kalau koalisi besar itu terbangun, terbentuk gitu, ya Pak Prabowo. Saya bisa menganalisa seperti itu, karena koalisi besar ini kalau terbentuk nanti misalkan itu butuh capres yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Berarti bargaining position-nya ada di tangan Prabowo Subianto dong? Saya melihatnya seperti itu. Tapi kan perlu dukungan partai lain, perlu dukungan tadi 4 partai lain di luar Gerindra ya ketika bertemu di DPP PAN. Perlu dukungan partai Perindo. Tidak bisa tadi hanya mengandalkan misalkan PKB gitu. Seperti itu. Baik, ini yang menarik berarti ada kunci atau katakanlah ada tangan yang bermain untuk menentukan bagaimana arah koalisi dan salah satu tangan terbesar itu adalah milik Pak Prabowo Subianto. Ini pertanyaan buat Bang Daniel, tapi Bang Daniel, Kang Ferry dan juga Kang Ujang kita tahan dulu. MSC News Prime masih akan kembali pemirsa setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.